keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, rasa tidak percaya diri itu ternyata bisa mengganggu loh dalam perkembangan anak. Dan bahkan ini bisa berkembang menjadi masalah yang serius di mana dia tidak bisa lagi menghargai dirinya sendiri atau tidak bisa mensyukuri diri sendiri. Atau ada masalah dengan self-esteem-nya. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik. Senang ya kalau kita bisa ngobrol-ngobrol ya, bisa berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah. Mbak Ayu, hari ini kita bicara tentang self-esteem. Ya. Sebenarnya self-esteem itu apa sih? Oke, kalau kita bicara mengenai si self-esteem ini adalah bagaimana sebetulnya individu memberikan nilai pada dirinya. Jadi menghargai dirinya sampai sejauh mana. Terkait juga dengan seberapa dia merasa nyaman dengan dirinya, pada akhirnya seberapa bagaimana ia menghargai dirinya, itu masuknya ke dalam ranahnya si self esteem ini gitu. Oke. Nah, lantas apa bedanya dengan self concept? Kalau self concept itu adalah, jadi self esteem ini adalah salah satu hal yang menjadi komponen dari self concept. Kalau bagian dari self concept. Kalau self concept itu kan adalah keyakinan diri atau kalau bahasa Indonesia konsep diri, tapi serangkaian beliefs atau keyakinan yang kita miliki terhadap diri kita. Seperti misalnya saya meyakini bahwa saya adalah orang yang baik, saya meyakini bahwa saya adalah anak yang baik, saya meyakini bahwa saya adalah teman yang baik. Nah, itu bagian dari serangkaian beliefs yang kita percaya tentang diri kita. Itulah yang kita sebut sebagai si konsep diri kita gitu. Oke. Jadi konsep yang kita percaya tentang diri kita bentuknya seperti apa? Sedangkan si esteem ini memberi nilai pada setiap bentuk tersebut. Iya, betul. Nah, sebenarnya self concept itu bagiannya itu banyak gitu. Nggak hanya si self concept berdiri sendiri dipengaruhi oleh self esteem. Ada beberapa komponen yang kemudian pada akhirnya berpengaruh pada si self concept. Ada juga ideal self. Jadi bagaimana kita melihat diri ideal kita tuh harusnya gimana sih gitu kan. Terus ada self image, bagaimana kita melihat diri kita, tubuh kita seperti apa, kita melihat kita orang yang bagaimana gitu. Nah, sama satu lagi sih self esteem itu tadi, berapa nyaman atau berapa kita menghargai diri kita begitu. Nah. Jadi sebenarnya begitu penting sih self esteem ini untuk membentuk konsep seseorang tentang dirinya sendiri. Benar. Bisa salah itu karena apa sebenarnya self esteem ini bekerja dalam diri seseorang itu? Kalau self esteem ini banyak bentukannya itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman dia. Jadi bagaimana ia meyakini, dia memberikan nilai terhadap dirinya itu biasanya atau umumnya itu dipengaruhi oleh lingkungannya dia, treatment dia itu seperti apa. Jadi balik-balik lagi ke pengasuhan. Keluarga itu sangat membentuk bagaimana individu kemudian bisa memiliki self esteem yang baik atau tidak. Bagaimana individu merasa, oh saya ini berharga ya, oh saya ini ada nilainya ya, oh saya ini bernilai dan baik ya gitu. Berapa lama ini sebenarnya kita mulai, seorang anak misalnya mulai merasakan ini bekerja dalam dirinya dan mulai, atau mungkin kalau ada paparan yang tidak nyaman dalam keluarga, akhirnya terganggu si self esteemnya. Self esteem itu sebetulnya pembentukannya bahkan dari dia masih bayi banget, baru lahir itu kalau mau membuat anak punya perasaan diri ia berharga, ia pantas disayang gitu kan. Itu bahkan dari sejak usia bayi itu, bahkan fundamentalnya di situ. Ketika ia merasa dia nangis, ada orang tuanya yang merespon, dia ada trust ke lingkungan. Oh, saya disayang karena ada yang merespon saya pada saat saya membutuhkan sesuatu. Diajak bercanda, diajak tersenyum. Nah, itu bagian-bagian dari yang membentuk pada akhirnya individu merasa punya self esteem yang baik atau yang cukup. Nanti di masing-masing tahapan perkembangannya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada stimulasi-stimulasi yang perlu diberikan untuk kemudian membuat anak ini memiliki self esteem yang baik begitu. Jadi sebenarnya butuh proses dan butuh effort yang berbeda-beda untuk anak, bahkan mungkin adik kakaknya dalam satu rumah effortnya bisa berbeda juga ya Mbak ya. Kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.